Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Alexander Sungga dari program studi pendidikan musik semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dunia Sofi yang ditulis oleh Justin Gorder, lahir pada tahun 1952. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Soviet Forden, dan kemudian telah dikembangkan lebih dari 30 bahasa di dunia. Yang berikut filsafat dan pengalaman. Dalam buku yang saya baca, banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mengabang-abang, yang artinya terlalu rumit dan sulit dipahami oleh banyak orang. Lebih buruk jika dilihat dari antusiasme keagamaan yang meledak-ledak. Filsafat dikatakan sebagai kebebasan nalar yang liar dan arogan. Meskipun demikian, cerita di atas hanyalah karikatur atau yang disebut dengan dunia filsafat. Pada dasarnya, filsafat adalah gerak nalar yang wajar. Sealamiah bernafas aliran pikiran yang pada titik tertentu tidak bisa dibungkam. Filsafat adalah sistematis pengalaman bernalar dan kecenderungan ingin tahu yang telah kita miliki sejak masa kanak-kanak. Belajar filsafat itu membuat kita senantiasa berdenyut, segala akan digugat dan digugat ulang oleh refleksi kita sendiri. Sebenarnya belajar filsafat itu membuat kita berani dan tekun memasuki rimba Paristilahan yang tak lazim. Setiap filsuf menciptakan istilah-istilahnya sendiri, serta memaksa kita mengikuti penalaran sangat panjang dan melelahkan. Menurut Thales, yang berasal dari kata Miletus, Yunani kuno, yang berdekat dengan perairan, mulai mengobservasi dan melihat bagaimana sebuah air sebenarnya memainkan peran penting dalam kehidupan. Dia melihat bahwa air adalah sumber kehidupan bagi tanaman, hewan, dan MC, dan bahkan segala sesuatu ada sekitarnya. Dan bahkan segala sesuatu ada sekitarnya itu tergantung pada air. Dalam hal ini, dia bisa membuktikan dengan meramal sebuah gerhananya matahari yang terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi, dan dia melihat bumi saja mengapung di atas air. Selanjutnya, menurut Anaximander, ia memegang prinsip dasar tentang Arher. Ia juga memperkenalkan Alpeiro sebagai prinsip dasar. Segala sesuatu tanpa batas, dan beliau mengatakan bahwa air semata tidak dapat
menjelaskan semua kebolongan dunia. Karena air adalah sumber segala sesuatu, bagaimana dengan elemen-elemen yang berkata, yang bertentangan dengan air. Anaximander mengatakan bahwa bumi yang berbentuk silinder berada di pusat kosmos, mengapung tanpa penopang fisik. Karena keseimbangan geometris, bukan karena ditopang oleh dewa atau kekuatan dari luar. Menurut Socrates, 379 sebelum Masehi, di Athona dikenal sebuah kota demokrasi. Sokratos adalah seorang putra pemahat batu dan ibunya seorang bidan. Dia lebih memilih ikut dirinya sendiri dan belajar tentang isi demokrasi yang ada di kota Athona. Berdialog dengan seiman, seorang perbudakan, bahkan dengan para politisi Athona. Pertanyaan-pertanyaan di atas, pertanyaan-pertanyaan terhadap pakar hakim di Athona. Apa itu keadilan? Keadilan adalah mematuhi hukum. Tapi bukankah ada hukum yang tidak adil? Cerita tentang Sophie Amundsen. Nama yang diberikan ayahnya sebenarnya Lillemor. Siapakah Lillemor Knecht? Siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya? Pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut. Dari mana datangnya dunia? Dari mana asalnya angkasa? Tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Tentunya segala sesuatu pasti ada permulaannya. Jadi angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Angkasa diciptakan dari Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketidakadaan?